Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengar. Pengacara kesayanganku part 9. Di kantor polisi, Anggun ikut menjadi saksi. Pak, Tuan Alex datang untuk membantu saya dari laki-laki ini, Pak. Tolong bebaskan dia, ujar Anggun. Tidak, Pak, dia berbohong. Tidak ada bukti kalau saya ingin memperkosa perempuan ini. Itu hanya akal-akalan perempuan ini saja untuk melaporkan saya. Bapak lihat sendiri kan wajah saya sampai seperti ini, ujar Rehan. Tidak, Pak, dia berbohong, ujar Anggun. Tenang, semuanya diam. Ini kantor polisi, ujar Pak Polisi. Akhirnya, setelah semuanya telah diproses, Alex pun ditahan selama seminggu atas kekerasan yang dia lakukan, dan Rehan tidak terbukti bersalah karena tidak ada saksi selain kesaksian Anggun. Anggun kecewa dengan pihak kepolisian karena tidak adil dan salah menghukum orang. Di dalam penjara, Anggun terus menangis di hadapan Alex. Maaf Tuan, karena Anda ingin membantu saya, tapi malah Anda harus masuk penjara, ujar Anggun menangis di depan sel Alex. Tidak apa-apa, aku rela melakukan apa saja, asal kamu tidak dalam bahaya. Sudah, jangan menangis lagi, pulanglah, jagalah diri kamu baik-baik. Selama aku di penjara, aku tidak bisa menjagamu. Jadi, kamu harus menjaga dirimu sendiri, ujar Alex mengusap air mata Anggun. Akhirnya, Anggun pun pulang dengan perasaan bersalah dan sangat sedih karena melihat Alex yang sudah baik kepada dirinya harus dipenjara karena telah menolongnya. Karena rasa bersalahnya itu, dia pun tidur di lantai dan merasakan apa yang dirasakan oleh Alex. Karena di dalam sel, Alex tidur di lantai. Keesokan harinya, Anggun mengunjungi Alex. Tuan, bagaimana kabarmu di sini? Ujar Anggun. Aku baik-baik saja, bagaimana kabarmu? Ujar Alex. Aku juga baik-baik saja, Tuan. Aku rasa aku ingin berhenti saja, ujar Anggun. Kenapa kamu berhenti bekerja? Apakah banyak yang mengganggumu? Tanya Alex. Tidak Tuan, hanya ada satu orang yang sering mengganggu dan menggangguku, yaitu Rehan. Aku sudah muak dengannya, aku benci dengan dirinya. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan melupakannya. Memang aku dulu mencintainya, akan tetapi sekarang aku membencinya dan aku harus melupakannya, ujar Anggun. Alex pun tersenyum dan memegang tangan Anggun. Itu mungkin akan lebih baik dan aku merasa aku sudah bebas, ujar Alex. Maksud Tuan apa? Tanya Anggun. Tidak apa-apa kok, lupakan saja, ujar Alex. Setiap hari selama seminggu, Anggun selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi dan melihat kondisi Alex di dalam penjara. Oh ya Tuan, besok Tuan akan dibebaskan. Saya akan jemput Tuan ya, ujar Anggun. Tidak usah, kamu di rumah saja. Aku akan datang kepadamu, ujar Alex. Tapi Tuan, ujar Anggun. Tidak ada tapi-tapian, kamu di rumah saja. Tunggu aku di sana, ujar Alex. Baiklah Tuan, ujar Anggun. Anggun pun pulang ke rumah Alex untuk mempersiapkan hari kebebasan Alex yang keesokan harinya. Dan keesokan harinya Alex pun bebas dan dia pulang ke rumahnya. Betapa bahagianya Alex melihat Anggun yang telah menyiapkan kejutan kecil untuk menyambut kebebasannya. Untuk apa ini semua? Apa kamu yang menyiapkannya? Tanya Alex. Iya Tuan, saya yang menyiapkannya sendiri. Apakah Tuan suka? Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih Tuan, karena Anda dari dulu telah membantu saya. Anda telah menemukan rumah untuk saya tinggali. Anda membantu saya dan selalu menemani saya saat keluarga saya membenci saya.
Anda telah mempercantik saya dan Anda telah menolong saya dari cowok brengsek yang bernama Rehan, ujar Anggun. Terima kasih kembali karena kamu telah menemukan jati diri kamu sendiri. Kamu itu harus diperjuangkan dan kamu harus dijaga, bukan sebaliknya, bukan untuk direndahkan dan bukan untuk dilecehkan, ujar Alex. Terima kasih Tuan, ujar Anggun, dan mereka pun merayakan kejutan kecil-kecilan yang telah disiapkan oleh Anggun. Pada malam harinya, Anggun ingin pergi menemui orang tuanya dan dia pun ditemani oleh Alex. Sesampainya di depan rumah orang tua Anggun, tok tok tok, ibu Anggun pun membuka pintu dan betapa kaget serta terharunya ibu Anggun ketika melihat Anggun kembali dan sudah berpenampilan cantik. Silahkan masuk nak, bagaimana kabarmu? Ibu kangen sama kamu, ujar Anggun. Biar Bu, Anggun di sini saja, ujar Anggun. Anggun baik-baik saja kok Bu, Anggun bertemu orang yang sangat baik. Ibu jangan khawatir ya tentang Anggun. Ibu bagaimana kabarnya? Ayah dan Melisa bagaimana? Apakah mereka baik-baik saja? Apakah semuanya baik-baik saja? Ujar Anggun. Iya, semuanya baik-baik saja, akan tetapi ayah kamu setelah mengusir kamu, dia merasa menyesal dan dia merasa kehilangan, ujar ibu Anggun. Bagaimana dengan pernikahan Melisa, Bu? Tanya Anggun. Pernikahan Melisa akan diadakan seminggu lagi, ujar ibu Anggun. Apakah ayah telah mengikhlaskan untuk Melisa menikah duluan, Bu? Ujar Anggun. Tiba-tiba ayahnya muncul dari belakang ibunya. Iya, aku merestui Melisa menikah karena anakku hanyalah satu, yaitu Melisa, ujar ayah Anggun menutup pintu rumah mereka. Anggun diam sejenak karena tidak menyangka ayahnya akan membenci dirinya seperti itu. Anggun pun merasa terpukul dan langsung berlari pergi meninggalkan rumah kedua orang tuanya. Belum sempat Anggun masuk ke dalam rumah, orang tuanya sudah mengusirnya. Anggun pun harus merasakan sakit hati yang kedua kalinya karena belum diterima oleh keluarganya. Kenapa kamu begitu kasar kepada anakmu? Dia anakmu juga, darah daging kamu, ujar ibu Anggun. Jangan berbicara dia di sini, bagiku dia telah tiada, ujar ayah Anggun. Bukannya kamu menyesal telah mengusirnya, ujar ibu Anggun. Tidak, aku tidak menyesal, aku menyesal karena aku tidak berhasil menjadi orang tua. Jangan bicarakan anak pembohong itu lagi di rumah ini, ujar ayah Anggun. Akhirnya Alex pun menenangkan Anggun dan Alex pun membawa Anggun ke suatu tempat yang sangat indah. Mereka pergi ke sebuah taman yang tak banyak orang tahu. Di sana kita bisa melihat seluruh kota dari atas sana dan itu menurut Alex bisa menghilangkan rasa sedihnya. Dia membawa Anggun pergi ke sana dan Alex menyuruh Anggun untuk berteriak sekeras-kerasnya agar dia bisa meluapkan isi hatinya. Anggun pun berdiri dan membentangkan tangannya. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Ayah, ibu, maafkan Anggun karena Anggun telah berbohong kepada ayah dan ibu. Anggun tahu kalian pasti kecewa dengan Anggun dan Anggun juga sudah mengikhlaskan kalau memang ayah dan ibu tidak ingin mempunyai anak seperti Anggun lagi. Dan selamat untuk adikku, kamu akan menikah dan izinkan kakak untuk melihat kamu menikah, ujar Anggun berteriak. Dan Anggun pun menghampiri Alex dan yang memperhatikan Anggun dari tadi. Terima kasih Tuan karena Tuan selalu ada untuk saya saat saya sedih maupun senang, ujar Anggun. Iya, sama-sama. Saya juga senang bisa berbagi kesedihan dan kebahagiaan bersamamu, ujar Alex. Bersambung.